yang intinya ingin berkembang dari usaha porang ternyata menemui kegagalan. Nah, tingkat kegagalan itu kalau saya simpulkan banyak faktornya, terutama dari segi pembibitan. Waalaikumsalam Teman-teman warahmatullahi semua wabarakatuh. dari Pulung Ponorogo, sahabat-sahabat yang sudah datang ke gubuk saya di Saratan Madiun, ya terima kasih hadiran panjenengan semua di sini. Spontan bantan persuguhan, juguannya malah barang mentah, barang porang ini. Mumpung ketemu, kita sama-sama belajar tentang porang, terutama dari segi pembibitan. Ini harus kita sampaikan dan masyarakat semua harus tahu, sahabat-sahabat di YouTube, di Facebook semuanya harus tahu dan bisa memahami. Kenapa ini kita sampaikan? Karena ilmunya porang terutama terletak dari kualitas bibit, bibit yang mana kita akan gunakan untuk tanam pada musim tahun ini. Ini perlu banget karena banyak kejadian di lapangan di daerah-daerah manapun yang ingin budidaya pemula, sudah modalnya nipis atau mungkin modalnya pinjam bank, yang intinya ingin berkembang dari usaha porang ternyata menemui kegagalan. Nah, tingkat kegagalan itu kalau saya simpulkan banyak faktornya, terutama dari segi pembibitan. Kenapa mereka gagalnya tinggi? Ternyata faktor penyebabnya adalah kurang memahami tentang dari pemilihan bibit yang akan ditanam. Terutama kita membahas bibit itu ada beberapa jenis, ada yang dari katak, ada dari bunga yang kecil, ada yang dari umbinya ini, ada yang dari cabutan, ada yang dari semacam-macam, banyak. Namun sesuai rekomendasi dari pemerintah atau dari Dinas Pertanian atau dari Kementerian Republik Indonesia, disarankan sahabat semua, warga semua mengambil kualitas bibit yang terbaik adalah dari bibit bubil katak. Itu pun ada kriterianya, ada banyak pilihan-pilihan yang kita dihadapkan di lapangan. Ada penawaran dari penjual, ada penawaran orang-orang keliling, ada yang di Facebook dan di YouTube sebagainya. Namun demikian semuanya harus dipahami betul dan jeli. Tidak serta-merta ada tawaran harga rendah akhirnya kita beli, belum tentu itu kualitas bagus. Atau mungkin ada pertimbangan lain, nanti saya sampaikan di berikutnya, adalah tentang harga. Harga Madiun, harga Saratan terlalu tinggi dibanding daerah lain yang ada tawaran lebih rendah. Ini perlu dipahami, karena harga ini nanti atau kualitas ini nanti akan menentukan tumbuhnya porang atau tidak. Misalkan kita ambil keputusan, saya beli bibit yang harga sekian dari daerah ini nanti ada jaminan tumbuh apa tidak. Ini perlu diketahui. Setiap sahabat semua, warga semua ingin beli, tanyakan dulu, ini katak dari mana atau umbi dari mana, asalnya terutama. Karena ada sistem begini, misalkan yang ini ya, contoh ini atau contoh yang ini ini bukan asli lokal dari Madiun, yang sebelah ini ya, ini bukan asli lokal dari Madiun, ini dari luar daerah, ini yang dari luar pulau, ini dari luar daerah Jawa Tengah atau daerah Pati Kudus atau daerah sebelah utara. Jadi begini, dalam proses pengiriman porang atau katak itu tidak harus hari ini langsung kirim, jadi menunggu waktu cukup lama sampai tiba di tingkat petani. Kalau sampai tingkat petani tidak bisa memahami ini porang asalnya dari mana, bibit dari mana, nanti khawatirnya kalau tidak dapat kualitas bagus, akhirnya ya rugi. Ini harga sekian, akhirnya dibeli, nggak tahunya dari luar daerah yang jauh gitu. Terus lagi kita bahas lebih detailnya lagi biar dipahami pemirsa semua, yaitu pemilihan bibit itu ada beberapa kriteria. Ini yang kelas terendah atau yang kelas bibit yang paling banyak ya.
Nah, biasanya ini 1 kilo isi, kalau isi ada 500, ada 700 per kilo. Ada yang sampai 1 kilo isi 1000. Biasanya masuknya di polybag, yang dijual polybagan, yang ukuran kecil. Ada beda lagi yang ukuran kecil ini yang asli lokal. Kenapa ukuran kecil di lokal itu beda lagi dengan yang ini? Ini kan dari interlokal, dari luar daerah. Dia lebih kecil. Kalau daerah sini yang terlalu kecil, biasanya petani ngambil itu yang ukuran tengah, kedua, ketiga. Yang lainnya itu ditinggal. Yang seperti ini mungkin nggak sengaja atau gimana ya, nggak. Jadi biasanya malah nggak diambil. Yang keambil seperti ini memang di sini paling kecil seperti ini. Ukuran ini standar 1 kilo isi 400-500 paling banyak. Kalau interlokal dari luar itu bisa sampai 1000, lebih kecil lagi. Karena bedanya pengambilan tadi. Yang kedua ada bibit yang ini interlokal, ini dari kawasan Indonesia bagian timur, terus ini dari Saradan juga, tapi beda kampung. Ini dari sebelah, dari Pasaran, dari Plangon. Yang ini dari daerah kami sendiri, dari tanaman sendiri. Jadi tidak jauh beda. Terus ini yang katak yang tengah. Ya, untuk membedakan dari beberapa jenis ini, misalkan teman-teman pesan lewat online atau langsung berhadapan dengan pembeli atau penjual, bagaimana bisa membedakan? Karena ini kalau belum bisa memahami, ini dicampur jadi satu nggak ada bedanya. Walaupun dicampur ini nggak ada bedanya. Apalagi dengan jumlah seperti ini, karungan seperti ini atau yang di belakang ini, sulit membedakan dengan jumlah besar. Ini mana yang asli, mana yang tidak. Kalau tidak jeli, makanya carilah pembeli, penjual yang punya yang sudah memahami betul tentang dunia koran, biar bisa dipahami. Terus ciri-cirinya begini, biar teman-teman sahabat semua bisa membedakan. Ini kita bicara dari yang katak dulu. Kalau yang asli lokal punya ciri khas ini bisa ini ciri khas Saradan atau ciri khas Madiun, atau punya bintik-bintik kecil. Ini karena semua daerah itu nggak mesti sama. Misalnya kita bandingkan yang ini atau kita bandingkan lagi yang sama, jadi nggak, dari bentuknya sudah nggak sama. Satu cirinya dari bentuknya nggak sama, ada bintil dan tidak. Yang kedua dari kulitnya, ini kulitnya tebal kuat, ini kulitnya tipis. Terus lagi dari warna ini agak mengkilap, ini agak kurang cerah. Bila dibalik ini yang biasanya lebih membedakan, ada serat-seratnya dan tidak. Kalau lebih detail lagi, biasanya kalau di sini yang mayoritas ada apa ya, nah itu orang desa jenenge geret-gerete, rengget-renggete. Nah, ciri-ciri yang bentuk-bentuknya napa nih rengget-rengget, nah bahasa Jawa nih. Itu yang kedua. Yang ketiga yang bisa membedakan lagi, ketiganya bintik-bintik kecil, terus warna, terus dibalik pangkal pohonnya ini enggak sama. Itu yang ciri khas yang sering mudah dipahami. Kalau lebih jeli lagi nanti malah lebih agak sulit itu. Terus bedanya lagi, andaikan kita mengambil bibit itu di bulan 5 ke bawah, bulan 4, bulan 3, itu mengambil kata dari luar, bukan kita menjelekan tidak, tapi kita mempelajari biar semuanya bisa dipahami. Bedanya lagi di saat bulan 3 ke atas atau waktu dorman, itu bedanya akan terlihat pada kualitas. Pada kualitas ini agar bisa dipahami ya. Di saat bulan 3, bulan 5 ke bawah, bulan 4, bulan 3, itu apabila kita mengambil katak dari luar daerah, pasti rentan akan muncul jamur, rentan akan banyak yang tidak tumbuh, rentan akan banyak muncul busuk ya terutama. Karena apa? Di saat bulan 3 sampai 4 proses dorman belum selesai, banyak pemain yang akhirnya mencari jalan pintas, putih diketok, dipotong, akhirnya biar katanya besar. Terus lagi belum waktunya melepaskan diri dari pohon, diambil paksa, akhirnya tumbuhnya nggak normal.
nggak normal seperti ini. Nah, diambil paksa. Nah, bedanya lagi kalau kita beli bibit dari luar daerah di bulan 5 ke atas. Bulan 5 ke atas dibandingkan dari lokal Madiun, apa bedanya? Bedanya adalah ini yang kenyataan yang kita alami saat ini. Ini sama-sama di bulan saat ini pengambilan dari petani. Cuma di bulan tadi, bulan 3 sampai 4 itu yang sangat membedakan sangat jauh, terutama dari kualitas tingkat pertumbuhan. Itu kita sarankan jangan mengambil kata interlokal yang di bulan itu. Tapi kalau sekarang mau ngambil kata yang interlokal atau luar daerah, ini tidak jauh beda. Sama-sama tumbuhnya, sudah sama-sama sudah tua, sudah kering dan sebagainya. Jadi andaikan ini dicampur pun juga nggak bisa terlihat mana yang asli dan yang tidak, atau yang madun dan tidak, hampir sama. Cuma terlihat yang jelas ini yang kalau ditaruh sama. Terus lagi bedanya, ini yang dari Madiun atau dari Saretan ini, misalkan kita ambil contoh ya, dalam waktu 1 bulan, bahkan ini dalam karung nanti sampai bulan 11, dia akan tetap bertahan. Walaupun gak dilepas, walaupun buatan dikek rak atau di lar tenjukan, dia akan tetap bertahan. Tapi belum tentu yang dari interlokal dari luar itu akan mungkin 1 bulan atau berapa minggu sudah akan muncul beberapa jamurnya, terutama. Apalagi lebih tantangan lebih berat lagi kalau yang lokal kita taruh dalam karung yang tertutup. Nah, ini jaminan tidak. Kalau di sini karena sudah diuji dari pemerintah, kualitasnya bagus, dia akan lebih bertahan. Cuma yang efeknya atau segi negatifnya, kalau ditaruh dalam karung ini waktu bulan 10 sudah muncul tunas, ungkep ya, kata gampang pukul, kena pop ya. Kecuali di ler, tenggiri juga apa orang ini lebih bertahan, nanti mendekati musim hujan akan tiba.